Karena di setiap perjalanan punya kesulitan masing-masing, dan karena menjadi seorang bapak dan ibu nggak ada sekolahnya, yuk mari bertumbuh bersama. Kembali lagi di sesi parenting. Sesuai dengan janji aku, kita akan ngebahas tentang speech delay. Jadi kemarin udah sempet aku bikin satu video dimana aku jelaskan tentang permasalahan yang aku hadapi tentang keterlambatan bicara anakku, yaitu Gibran. Dan kemarin sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk via direct messenger di Instagram, di YouTube, bahkan di WhatsApp saya sendiri pun juga ada yang tanya perihal tentang perkembangan bicara anak-anak dari teman saya, dari orang yang belum pernah saya kenal pun. Jadi saling berbagi, saling sharing, dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk ibu dan bapak gitu ya. Oke deh, lanjut lagi tentang seputar speech delay. Kenapa saya berani untuk speak up tentang speech delay? Sebenarnya karena kekhawatiran saya ya, melihat tumbuh kembang anak yang tidak sebagaimana mestinya. Dan balik lagi, banyak orang tua yang menggampangkan dan merasa kalau itu bisa terselesaikan dengan sendirinya pada waktunya. Tapi alangkah baiknya untuk sekedar mengingatkan apakah grafik tumbuh kembang anak kita sesuai dengan usianya, dan jika tidak sesuai dengan grafik tumbuh kembang, apa sih yang harus kita lakukan? Itulah yang saya ingin bagikan untuk mengantisipasi agar anak tidak terlambat berbicara. Oke, banyak DM yang masuk. Saya akan menceritakan beberapa DM yang sudah masuk. Siapa tahu banyak ibu dan bapak yang merasa, wah kok mirip dengan saya ya, gitu ya. Oke, ini kemana ada yang sempat tanya via DM di Instagram saya di @ekichan_. Halo Mbak, mau tanya tentang anak, dan kebetulan anak saya itu 14 bulan belum bisa babbling. Terapinya bagaimana ya Mbak? Dan sekarang bagaimana nih perkembangan dari Gibran gitu. Terima kasih sebelumnya Mbak. Oke, terima kasih untuk yang udah tanya. Saya sempat di awal video lalu untuk menjelaskan tentang screening. Jadi untuk si ibu yang sudah bertanya ini, kebetulan anaknya sudah 14 bulan tapi masih babbling, dan saya sarankan untuk screening. Jadi screening itu lebih tepatnya kayak sesi tanya jawab, sesi dimana orang tua akan diberikan pertanyaan seputar tumbuh kembang anak, kesehariannya seperti apa, terus makanan apa yang anak suka dan makanan yang tidak disuka. Terus juga bakal ditanyain tentang proses kelahiran si baby seperti apa, apakah normal ataukah sesar. Jadi kita akan diberikan list pertanyaan, di mana pertanyaan itu kita jawab ya, dan terapis atau dokter tumbuh kembang akan melihat dan berinteraksi langsung dengan anak kita di sesi screening ya, lebih tepatnya. Jadi setelah diamati, setelah menjawab pertanyaan dari kita, maka petugas akan memberikan masukan apakah step selanjutnya seperti apa. Jadi untuk screening sendiri sih lebih tepatnya saya anjurkan daripada menebak-nebak ini anak kenapa ya belum bisa ngomong ya. Alangkah baiknya untuk screening terlebih dahulu untuk mencari penyebabnya dan mencari solusi tepat untuk anak tersebut nantinya. Dan berapa sih biaya screening? Dulu di tahun 2020 itu kurang lebih saya screening di klinik tumbuh kembang. Saya screening di Visiocare. Waktu itu 80.000, kisaran 80.000 untuk screening saja. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ingin screening, bisa ke tumbuh kembang anak, klinik tumbuh kembang, atau dokter tumbuh kembang anak juga bisa ya. Terus ada juga screening yang
online itu di beberapa klinik tumbuh kembang anak di Jakarta ya, di kota-kota besar itu juga sudah bisa screening via online. Jadi kita cukup membayar registrasinya saja, nanti kita akan diberikan jadwal untuk screening secara online via ini video call. Jadi tetap seperti biasa akan ada pertanyaan dan juga ada sesi interaksi antara terapisnya dan juga si anak, walaupun itu sifatnya sifat online. Jadi tetap juga kelihatan hasilnya dan stepnya nanti bakal seperti apa juga bakal dijelaskan oleh hasil screening dari terapisnya tersebut gitu ya. Terus lanjut lagi nih, sama juga nih Bun, waktu umur 1 tahun 4 bulan si anak dia itu udah bisa ngomong mama, papa, dan maem. Tapi kok kosakatanya hilang ya sekarang. Aku khawatir banget nih Bun. Terus dia juga tanya, Bunda sendiri ikut terapi kah anaknya? Dan sekarang gimana, udah bicara belum? Gitu ya. Jadi tahap bicara anak itu nggak langsung ngomong, ibu aku pingin makan gitu. Nggak segampang itu ya. Jadi kalau emang misal anak sudah mulai babbling itu kayak ngomong tapi kayak apa ya, kayak grenyem ya kalau bahasa Banyumasnya ya. Jadi udah grenyem, terus mama gitu, papa baba gitu, itu udah artinya anak sudah mulai babbling. Dan ketika anak ingin berbicara itu memang stepnya seperti itu. Jadi ketika sudah babbling, kita mulai kenalkan kata-kata atau keseharian apa aja yang ada di sekitarnya, dan itu menjadi jembatan untuk anak lekas berbicara. Simpelnya seperti itu ya. Jadi kalau emang misalnya anak ibu udah bisa babbling, alangkah baiknya untuk senantiasa mendampingi, terus mengenalkan apa yang ada di sekitar anak itu, bendanya apa aja, biar dia tuh bisa mencerna. Dari dia melihat, mencerna, dan juga mendengar, serta otaknya berproses sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata yang sering dia dengarkan, yang sering kita ucap. Jadi kalau bisa kita mendampingi dan secara langsung continue menjelaskan apa yang ada di sekitar, kita ulang-ulang biar anak juga lekas berbicara. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau di Jogja nih Mbak, ada nggak sih tempat terapi yang bisa pakai BPJS? Dan kebetulan ada juga yang dari Surabaya kemarin tanya, saya sedang mencari klinik tumbuh kembang di Surabaya di sini gitu ya. Terima kasih sudah mau sharing. Jadi beralih lagi tentang terapi bicara yang bisa pakai BPJS. Ini terima kasih untuk pemerintah yang sudah aware dengan masyarakatnya, karena kini terapi bicara sudah bisa menggunakan BPJS. Kebayang nggak sih kalau misalnya terapi bicara ataupun okupasi terapi gitu ya, yang notabene berbayar, itu pasti mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah memberikan kelonggaran agar terapi wicara bisa menggunakan BPJS. Terus kalau ditanya di kota-kota besar ada nggak sih gitu ya, atau di kota-kota biasa atau di kabupaten ada nggak sih? Sebenarnya ada atau tidaknya bisa ditanyakan langsung ke rumah sakit yang akan dituju. Caranya gimana? Bisa langsung tanya langsung ke petugasnya atau via telepon. Tapi saya yakin di beberapa rumah sakit besar seperti yang ada di Yogyakarta, di Semarang, bahkan di Surabaya, pasti ada terapi wicara yang bisa menggunakan BPJS. Di Purwokerto pun juga banyak tempat yang bisa menggunakan BPJS untuk terapi wicara. Seperti yang saya temukan yaitu di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto, terus di Rumah Sakit Margono, di Rumah Sakit Banyumas. Kalau untuk rumah sakit swasta mungkin ada ya, karena saya kurang begitu paham apakah di sana berbayar atau menggunakan BPJS di cover bisa apa enggak. Tapi cuma saya ada sedikit informasi dari saudara saya yang kebetulan ada terapi wicara di Rumah Sakit Hermina. Itu kebetulan dia tidak menggunakan BPJS tapi di cover sama asuransi.
Tapi alangkah baiknya bisa tanyakan petugas di rumah sakit tersebut dulu, apakah di situ ada terapi wicara, apakah di situ bisa menggunakan BPJS atau bisa di cover dengan pembayaran asuransi atau gimana, bisa ditanyakan dulu ya Bunda. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu Bapak, anak saya cowok Mbak, seminggu berapa kali sih terapinya, dan pakai pijat-pijat rahang nggak Mbak, dan juga sikat-sikat gitu. Faktanya nih Ibu Bapak, anak cowok lebih banyak lambat bicara dibandingkan anak cewek. Aku merangkum dari Fiji Clinic dan mencari tahu kenapa sih anak cowok lebih terlambat bicara dibandingkan cewek. Jadi kalau menurut Fiji Clinic itu karena mainan anak cewek itu lebih banyak dibandingkan anak cowok. Secara anak cewek itu mainannya banyak banget ya. Ada masak-masakan, ada boneka-bonekaan. Bahkan anak cewek pun boleh main mobil-mobilan, tembak-tembakan, pancing-pancingan dan lain sebagainya, bahkan make up gitu ya. Sedangkan anak cowok mainannya tuh sedikit, seperti mobil-mobilan atau sepeda-sepedaan. Bahkan banyak juga yang bilang kalau ih anak cowok kok main boneka sih gitu ya, ih kok anak cowok mainannya masak-masakan gitu. Why not? Kenapa enggak? Kalau saya sih tipikal pribadi yang udah main apa aja boleh, main masak-masakan boleh, main asal nggak main make-up-makeupan ya, hanya pengenalan saja. Jadi anak lelaki itu karena mainannya terbatas, jadi aktivitas yang dia lakukan seperti bermain peran atau lihat benda apapun gitu ya, kurang banyak kosakata yang masuk ke otaknya karena mainan yang digunakan sangatlah terbatas. Jadi buat ibu dan bapak yang sekiranya anaknya cowok dan ingin dibelikan peralatan masak gitu ya, atau bermain peran seperti boneka-bonekaan, nggak apa-apa, silahkan. Ini untuk meminimalisir agar anak tidak speech delay. Nanti bakal saya kasih tahu video Gibran dipijat rahangnya menggunakan baby oil ya. Jadi pijat rahang untuk membetulkan artikulasi dia, terus agar dia mau mengeluarkan kata atau agar mau mengeluarkan suara. Jadi anak akan dipijat rahangnya biar dia itu, ini loh suara aku keluar. Jadi dia sekalian relaksasi juga untuk pemijatan rahang. Dan juga ada juga sesi untuk sikat menggunakan sikat khusus. Jadi sikat khusus itu untuk oral motorik, dimana 3 sikat gigi tersebut dengan bentuk yang berbeda-beda itu bisa digunakan sebagai pijat oral di area mulut anak tersebut gitu ya. Nanti aku bakal kasih tahu video Gibran saat dipijat dan di oral motorik ya. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, nih ke samping. Bentar, ini dirapetin sih, kalau nggak mau. Nah, nih. Nah, dibuka, ini ke samping nih. 1, 2, nih. Dorong ke belakang. Ya, jadi kan pas saat dorong ke belakang dia nggak mentok-mentok. Ini nih, kenapa saya berani speak up sekarang? Kenapa sih nggak dari dulu aja ketika Gibran 20 bulan? Ada ketakutan dari saya dan juga suami perihal tumbuh kembang anak, yang notabene ngelihat anak tetangga ternyata kok tumbuh kembangnya lebih cepat, kok anak aku enggak. Bahkan dulu sempet di umurnya Gibran 20 bulan gitu ya, itu kayak nge-skip, jangan sampai orang lain tahu tentang terapi wicaranya Gibran atau okupasi terapi dan neurosenso. Kayaknya tuh dulu tuh malu banget gitu ya, karena orang-orang tuh masih tabu tentang terapi seperti itu. Jadi banyak yang bilang udah sih nanti bisa sendiri kok, pasti anaknya bisa ngomong. Ya kali kalau memang bisa ngomong dengan cepat, tapi kan akan berbeda dengan anak yang cepat diatasi dan anak yang hanya dibiarkan saja. Pasti tumbuh kembangnya akan berbeda, walaupun dengan keterbatasan atau speech delay yang sama. Pasti akan lebih cepat anak yang diterapi dong ketimbang
anak yang tidak diterapi sama sekali dan hanya menunggu waktunya, ya nggak sih Bun? Lalu ada sih yang bikin saya teringat kembali di usia Gibran ke-20 bulan. Mbak, sebenarnya saya sama suami tuh udah sepakat, tapi terkadang lingkungan orang tua yang selalu menyepelekan, kayak ngapain sih harus kayak gitu, nanti juga bisa ngomong sendiri di waktunya. Tapi ada momen yang selalu disindir, anak kok nggak ngomong-ngomong sih gitu kan. Kadang-kadang saya kesel ya. Terus dia niatnya sama suami mau terapi dan nggak bilang siapa-siapa, dan jadi bingung deh akhirnya ketemu postingannya saya gitu ya. Jadi dia ada motivasi untuk ya udahlah, akhirnya sama suami sepakat untuk terapi bicara. Nggak apa-apa Bu, jadi kalau emang semisal belum berani buat show up ke orang-orang tentang apa sih step yang dilakukan gitu ya, di skip dulu nggak apa-apa sampai lihat perkembangan anak, sambil dilihat apakah sekiranya dia cocok terapi bicara dan perkembangannya gimana. Kalau udah bener-bener bisa baru speak up, nggak apa-apa. Seperti saya dan suami akhirnya berani speak up karena insya Allah dan alhamdulillah juga Gibran sudah bisa berbicara, sudah bisa berinteraksi, fokusnya udah ada. Kalau misalnya dia melihat sesuatu, dia sudah bisa berbicara, bahkan bercerita tanpa harus diberikan komando. Jadi dinikmati saja prosesnya, yang penting sudah melihat dan mencari bantuan. Insya Allah kalau misalnya ikhtiar dan berdoa, pasti akan ada solusinya dari Allah Sang Maha Kuasa ya, amin gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, ini dari sahabat saya juga. Kebetulan anaknya udah 2 tahun dan belum lancar ngomong. Terus kebetulan sahabat saya karena ngelihat YouTube dari saya akhirnya ingin terapi wicara. Oke, 2 tahun anaknya. Oh, masih bisa. Daripada yang sudah bertambah usianya 5 tahun mungkin agak lebih susah dibandingkan anak yang masih 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Karena proses anak yang ketika masih kecil diajarkan itu lebih gampang dibandingkan mengajarkan anak yang sudah terlambat untuk mengejarnya. Tapi nggak ada kata terlambat sih sebenarnya, cuma mungkin butuh proses yang lebih lama dibandingkan anak tersebut yang masih kecil yang bisa lebih mudah diajarin. Nggak apa-apa. Kalau mau sharing video saya atau YouTube saya yang kemarin untuk sekedar bahan evaluasi, silakan bisa dibagikan juga ya Ibu Bapak. Terus next yang terakhir ya. Apakah terapi wicara bisa pakai BPJS Bu? Dan gimana sih caranya? Ya, udah bangun? Ya Gibran baru bangun. Oke, lanjut lagi. Gimana sih terapi wicara pakai BPJS? Gitu ya. Seperti tadi yang di awal saya bilang, yang pertama pastikan dulu apakah rumah sakit atau tempat yang dituju untuk terapi wicara bisa menggunakan BPJS atau bisa di cover sama asuransi atau berbayar mandiri. Pastikan dulu apakah tempat tersebut ada terapi wicaranya. Bisa ditanyakan ke petugas terlebih dahulu ya Bu. Kalau sudah yakin di situ ada terapi wicara dan bisa pakai BPJS, itu nanti kita minta rujukan dari Vaskes 1 tempat kita periksa ya, dan sampaikan ke petugas fase 1 kalau misalnya kita butuh rujukan untuk kita bawa ke rumah sakit di mana rumah sakit tersebut ada terapi wicaranya. Dan sampaikan juga kalau kondisi anak kita di umurnya yang sekian gitu belum bisa bicara. Nanti petugas akan memberikan rujukan, petugas Vaskes 1 akan memberikan rujukan kepada kita agar kita bawa ke rumah sakit yang dituju. Lalu setelah kita dapat rujukan dari Vaskes 1 ya Bu, kita daftarkan ke poli anak, dimana kita ketemu dokter anak dan kita sampaikan juga tentang tumbuh kembang anak dan perihal tentang terapi wicara yang akan kita jalani di rumah sakit tersebut. Dan nanti dokter anak akan memberikan rujukan dan juga surat pengantar untuk
rehab medik atau terapi wicara sebagai pengantar kalau anak kita akan melakukan terapi wicara tersebut. Jadi nanti ketika sudah dapat surat pengantar nih dari dokter anak, kita langsung ke rehab medik di mana kita bertemu terapi wicara untuk dicarikan jadwal terapi wicara. Kalau di tempat saya seminggu 2 kali, satu sesinya setengah jam gitu ya. Oke, kayaknya itu saja nih ibu bapak. Jadi kalau emang misal ingin tanya-tanya, boleh langsung di komentar, di kolom komentar, atau bisa DM saya di Instagram saya @ekichan_. Oke, itu aja. Terima kasih dan selamat menonton.